Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan sukses selalu ya. Hari ini hari Sabtu, tanggal 17 Desember. Saya ucapkan happy weekend. Semoga teman-teman dapat menikmati weekend ini ya. Jadi semoga teman-teman trading kemarin, minggu kemarin bisa profit ya. Ya, yang masih belum profit ya semoga disegerakan profit ya. Amin. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab ada dua pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, ada yang nanya ke saya gimana cara entry-nya di berapa persen gitu, open sama dengan low ini. Lalu ada yang kedua, uh, trading menggunakan technical analysis. Oke, jadi apa namanya, saya akan menjawab yang pertama dulu ya, yang entry open sama dengan low di maksimalnya berapa persen. Jadi ini pertama-tama saya disclaimer on dulu karena ini berdasarkan pengalaman saya dan riset saya ya, riset pribadi lah. Jadi teman-teman gini, kalau cara entry saya, trik saya itu kan saya kan kalau menggunakan data saham Indonesia itu saya link ke Telegram. Jadi dari Telegram nanti setiap pagi saya akan dapat notif saham-saham yang muncul open sama dengan low di harga berapa. Misal saham A muncul notif nih jam 9.00 lewat 10 detik, saham A di harga 300. Nah, caranya itu saya entry jangan jauh-jauh dari harga 300 tersebut. Jadi misalnya begitu muncul di DSI di harga 300, begitu saya cek sahamnya dia udah naik ke 310 misalnya, jangan masuk di situ karena gitu namanya kita FOMO ngejar harga ya. Tapi kalau misalnya harganya masih di harga 300 atau mungkin di bawahnya ya, begitu cek ternyata dia malah turun ke 298 misalnya 296, itu nggak apa nggak masalah kita HK di situ ya. Ini pengalaman saya pribadi seperti itu. Jadi saya akan kasih contohnya, beberapa contoh nih, beberapa contoh. Jadi misal tanggal 1 Desember, di situ kan di jam 9.00 12 detik itu muncul saham Buka, Okas di harga 150, MBDC di harga 1110, Indi 3070, Mina 72, MPMX 1150 gitu kan. Jadi ini saya ngeriset dari 1 sampai 5 menit saham yang muncul di DSI ya, selebihnya saya nggak ngeriset ya. Jadi saya cuma ngeriset tuh 5 menit awal, 5 menit awal ya. Kalau di sini sini terus just list gitu. Nanti kita lihat. Jadi misal buka Okas ya, kita coba yang Okas dulu nih yang kenceng ya. Nah, Okas kan tadi muncul di harga 150. Ya teman-teman belinya jangan jauh-jauh dari 150, misalnya 152 dapat gitu kan. Tapi ini sahamnya kenceng ya teman-teman. Jadi kalau untuk yang masih baru-baru nggak recommended lah. Ya, misalnya dapat di 152 gitu kan. Enggak lah, nggak mungkin saham yang kayak gini. Misalnya dapat di harga 155. Dia naik ke 171, exit di 169 aja udah cuma 8% teman-teman dalam waktu 1 menit ya. 1 menit. Nanti teman-teman coba lihat videonya di live trading saya tanggal 1 Desember aja, Okas pergerakan di mana. Atau saya kasih lihat sekarang coba ya. Nanti nanti yang lainnya teman-teman cek YouTube saya yang ini ya, tanggal-tanggalnya ya. Nah, ini misalnya ini tanggal 1 Desember ya. Tanggal 1 Desember. Nah, terus saya dapat notif tuh dari DSI kan. Okas. Tuh lihat ya. Lihat nih, ini cepet nih teman-teman. Kalau tuh lihat saya nggak baru ngecek-cek udah harga udah 171, mau pencet buy aja dia udah arah 171 ya. Coba kita lihat ulang ya. Nah, ini tips dari saya juga nih ya. Jadi misalnya ini teman-teman menemukan saham yang kenceng seperti ini. Kalau teman-teman cuma HKD 151, 154, 153 itu pasti nggak dapat barang ya teman-teman. Teman-teman harus HK jauh 4 tik, 5 tik di atas nih. Kalau sahamnya kenceng. Nanti teman-teman dapat best price-nya berapa. Jadi misalnya 158, teman-teman HK di 160 ya paling dapatnya di 157 atau 157 lah kalau saham kayak gini. Gitu. Begitu HK dapat 157 misalnya naik ke 159, 163 ini jual aja nih, aturannya jual nih. Pasti nanti teman-teman dapat jualnya di harga 170. Cuman kalau saham yang kenceng gini untuk yang baru-baru saya nggak rekomendasiin ya. Ini harus cepet ya, jarinya juga harus cepet. Itu contohnya.
Lalu tadi yang ini ya, yang mana? Oh, MEDC misalnya, MEDC ya, kita lihat. MEDC tanggal 1, tanggal 1 ya. Tanggal 1. Nah, nih misal teman-teman HK di sini nih, tapi dia break low-nya ya, jadi udah nggak open sama dengan tapi dia tetap naik. Coba ya. Misalnya teman-teman HK di 115 kan, muncul di IC kan 1110. Begitu HK harganya turun gitu kan. Nah, ini makanya kenapa Pak ngajarin 513 ya sebenarnya ya. Itu karena jangan all in, jadi 513 gitu. Misalnya teman-teman HK di sini kan di harga 1115. Nah, turun ke sini kan. Misalnya teman-teman average lah di harga 1090 misalnya. Lalu eh teman-teman misalnya di sini, ya udah kan cuan berapa nih, dia naik sampai 1135, exit lah di sini atau 1125, lebih aman. Cuan 1,75, ini 2,25, ya lumayan cuan kan. MEDC 1 ya, lalu tadi MPMX, MPMX tanggal 1. Tadi di harga berapa MPMX 1150. Nah tuh, ini saham lambat kan sebenarnya, aman kan. Anggap teman-teman HK di 165 gitu kan, ya 160 lah. Ini kan sahamnya lambat nih sebenarnya. Tuh menit ini baru di menit 2 aja masih di 1160, lambat kan. Oh udah terbang ya, jual di 1185 lah paling ideal 2%. MDC 1,7, ini 2%, masuk 10 juta dua-duanya. Udah cuan berapa teman-teman dalam waktu hitungan tadi yang MDC sejam, ini cuma 7 menit. Terus tadi apa lagi, Mina langsung arah ini ya, Indi Zong lah. Coba buka buka tanggal 1 ya. Buka ternyata turun ya. Ya udah, misal teman-teman entry di sini kan 292, dia turun ke sini 282. Teman-teman average misalnya, teman-teman misalnya di 286, naik ke 290, jual 1,58 gitu. 1 jam masih bisa cuan ya, asal jangan all in. Kafir kan ngajarinnya jangan all in. Terus tadi apalagi, temen ini selis ya, selis jas ya. Ini saya cuan jas ya untuk kemarin ya, cuan di jas 1 tick ya. Saya beli di 110, cuan di exit di 100, beli di 109, jual di 110. Selis nih, selis ya. Nanti teman-teman cek aja video saya tanggal 1 Desember. Tanggal 1 ya. Nah, nih. Tanggal 1 nih 254 kan di sini ya. Teman-teman HK 256 misalnya ya kan. Tuh udah cuan berapa? 3% ke 264. Ya teman-teman exit di 260 biar nggak muluk-muluk kan ceritanya kan. Cuan bungkus 2%. MEDC menang, MPMX menang, Slice menang, buka menang juga tadi kalau 513 kan. Yang Zong tadi Indi aja. Indi tadi Zong. Indi Zong. Coba Indi ya, Indi tuh kalau nggak salah turun.
Ya, ini turun ya. Saya tadi turun. Ya kalau ini sih berdasarkan bid offer sebenarnya bisa ketahuan ya Indi ya. Pasti bid offernya kurang bagus dan kurang ramai, dan dia misalnya teman-teman HK di 370 turun ke sini ya rugi 2,92, tutup masih di kontra, masih menang kontranya ya. MPMX tadi 2%, selis 2%, MDC misalnya 1,72 ya masih nutup, gitu. Jadi jangan belinya jangan jauh-jauh dari sini. Misal kita lanjut ke 2 Desember ya. Nah, NICL. Nanti videonya teman-teman cek aja, cek lagi ya, disamain kayak apa, coba aja lihat pergerakan harganya di video saya di YouTube kemarin ya, tanggal 2 Desember berapa gitu. Di situ harusnya saya ngerekam sih pergerakan bit overnya gimana. Tanggal 2 Desember. Nah, ini kan tanggal 2 Desember kan. Nah, iya nih. 128 kan, misalnya beli aja 129 misalnya. Bergerak ke 135, jualnya di sini lah. 133 kan, 3%. Ya kan, misal HK. Tapi kalau dia tiba-tiba teman-teman udah telat masuk di 133, ya ini telat sih, bentar lagi pucuk, cuman satu tik. Makanya jangan dikejar kalau nggak dapat gitu. Toba, ini saya waktu tanggal 2 Desember masuknya Toba. Toba udah cuan berapa? Toba 2 Desember. It's 17 hours. Nah, kan 725 nih, saya HK 725, exit kemarin saya di 135 deh kalau salah. 1,5%. Ya lumayan. Tadi 2%, ini 1,5 udah 3%. Udah kan tradingnya kan. Cuma hitungan menit ya, 6 menit ya. Itu udah cukup kan. NICL, Toba. Kalau ini ya nanti teman-teman cek sendiri yang punya DSI, cek aja coba. Ya kan tanggal 5-nya apa. Nih, MTPS, PSSI, OSK, OSK, Waskita ya, coba MTPS. Nanti teman-teman cek aja video saya juga yang, pokoknya cek aja video-video saya pergerakan harganya gimana. Tanggal 5 Desember ya. Nah, ini tanggal ini tanggal 5. Nih, misal harga 76 di menit 1 menit laut 8 detik kan. 76 kan di sini. Nah, kakak aja misalnya 77 gitu kan, dapat barang 77, begitu naik ke 81 ya 80 jual lah, udah cuma 4%, teman-teman. Cuma 1 menit nih. Dulu 80 aja udah 4%. TPS. Apa lagi tadi? Oh, pas kita coba misalnya. Jadi lakukan riset sendiri aja teman-teman, yang udah di apa, link di Telegram. Lihat kalau entry di sekian bisa kan di menit sekian gitu. Cuannya berapa? Tanggal 5 ya. Ini tanggal 5 nih. Nah, tanggal 5. Tadi muncul di menit 2 ya, 4.12. Jadi kan di sini 4.12 kan. Misal 4 apa 414. Tapi ini 412 harusnya dapat ya teman-teman. Os kita tuh sama lambat ya. Ya nggak apa deh. Ya cuan 1 tik misal 414 0,6. Tapi kalau dapat 412
cuannya lumayan 14 ya, buangnya 1416 1% lumayan, 1% MTPS tadi 4%, dari 5% gitu. Jadi itu ya trik apa namanya trik saya. Nanti teman-teman yang udah di link to Telegram, coba aja riset yang berapa bulan terakhir kalau teman-teman udah langganan dari lama ya. Coba riset pelan-pelan itu bener nggak apa yang saya bilang gitu. Kalau saya sih intinya apa kayak gitu aja. Jangan jauh-jauh beli dari harga yang muncul di DSI ya. Walaupun itu di berapa persen. Misalnya muncul MTPS di 10-12% misalnya, jangan jauh-jauh dari situ. Kalau nggak nanti teman-teman masih ragu, coba aja tes satu lot aja deh, tes satu lot aja dulu, bener nggak kayak gitu. Kalau nggak bener ya cari cara yang lain, tapi sih ini udah saya riset ya. Tapi ya udah, ini kan based on pengalaman masing-masing kan. Kalau pengalaman saya pribadi seperti itu, jadi itu saja apa namanya jawaban saya untuk pertanyaan pertama ya. Semoga menjawab ya pertanyaan teman-teman, cara entry dan exitnya gimana ya. Nah kalau pertanyaan kedua tuh ini ya tentang technical analysis ya. Technical analysis tuh kenapa nggak saya terlalu gunain gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya menganggapnya gini teman-teman, technical analysis itu bagus bagus ya, tapi untuk saya pribadi kurang cocok karena kalau scalping kayak misal tadi okas gitu ya, kalau saya lihat chartnya dulu saya telat momentum, kadang-kadang ketinggalan momentum gara-gara ngelihat chart dulu gambar support dan resisten gitu. Jadi menurut saya ya nggak begitu, kalau kalau saya pribadi nih ya, balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau saya sih nggak begitu menggunakan technical analysis. Karena kenapa? Karena saya setuju apa kata Pak Fir, technical analysis itu terjadi kalau dia udah ada yang melakukan jual dan beli. Jadi istilahnya tuh lagging indikator. Jadi ada yang udah ngejual atau ngeguyur gitu market makernya, ya baru terjadi chart di open sama dengan high. Kalau market makernya narik ke atas ya berarti open sama dengan low. Jadi tinggal kita masuk di situ. Kalau saya lebih ke bid over aja sih teman-teman, bid over aja. Jadi resist dan supportnya saya berdasarkan dari bid dan over itu gitu. Saya lihat yang tebelnya di mana, misalnya overnya ada tebel di harga 700, misalnya sekarang harganya masih di harga 680, di 700-nya itu ada 10.000 lot tebel sendiri. Nah itu saya bilang itu resist. Kalau tembus itu naik ke atas lagi. Supportnya di mana? Supportnya misal di harga 665-nya itu ada tebel lot lagi, misalnya 10.000 lot gitu. Nah itu saya bilang sebagai support. Ya gitu aja sih sebenarnya sih technical analysis. Ya, dibilang penting, penting bagi yang cocok, bagi yang menggunakan teknik itu gitu. Kalau saya pribadi kurang cocok sih, karena ya itu ya tergantung teknik yang teman-teman pakai. Kalau scalping sih menurut saya pribadi ini ya apa eh terlalu lama lah kalau kita mikirin technical analysis, kecuali kalau yang one day trade gitu ya, yang trade apa intraday, yang trader harian ya mungkin bisa lah. Tapi kalau yang saya scalper yang detikan menitan, kayaknya sih ini ya kayaknya kurang cocok sih, kurang cocok. Ya jadi itu aja, semoga pertanyaan teman-teman terjawab ya, dua pertanyaan tadi. Nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya lagi silahkan tulis di kolom komentar. Kalau misalnya bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya mungkin saya nggak jawab ya, karena kan saya juga misal baru baru belajar juga di market gitu. Jadi ya ilmunya juga masih sedikit ya. Jadi itu aja video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend teman-teman.